Halo, selamat siang teman-teman kelas 7. Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga bagi orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kemarin kita sudah siapkan buku SPSS beserta alat tulisnya di atas meja belajar kalian masing-masing. Yuk kita lihat kembali ya teman-teman, Ibu, halaman 61 ya, mengisi formulir daftar riwayat hidup yang dibacakan secara lisan. Jadi kemarin Ibu sudah kasih contoh ya dari kakak kelas kalian di kelas 12 ya, bagaimana daftar riwayat hidupnya dia. Ya, kalau kalian baru memulai, jadi hanya ada TK dan SD saja, tidak apa-apa ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan yang lainnya, misalnya, ya? Contoh di sini ya, saat kalian dewasa nanti, kita akan dihadapi oleh situasi wawancara pekerjaan. Nah, dalam wawancara itu tentu kita akan ditanya dan menjelaskan diri kita sendiri. Ya, berdasarkan daftar riwayat hidup yang sudah kita buat. Nah, kali ini dan kemarin Ibu sudah menerangkan bagaimana sih mengisi formulir dari teks yang sudah kamu dengarkan. Nah, sekarang ingat teman-teman, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae ya atau CV itu biasanya berisi tentang data diri, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Data diri itu terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, dan hobi kita. Data pendidikan. Data pendidikan, kamu sudah belajar sampai jenjang pendidikan mana? Di sekolah kita di Indonesia itu ada jenjang TK, taman kanak-kanak, SD, sekolah dasar, TK itu kindergarten, SD primary, SMP sekolah menengah pertama itu kelas 7 sampai kelas 9. SD kelas 1 sampai kelas 6. TK itu kalau tidak sekarang dari usia 3 tahun sampai dengan usia 5 tahun atau 6 tahun. Jadi ada playgroup atau taman bermain, ada TKA dan TKB. Itu semua disesuaikan untuk yang TK ya teman-teman, itu disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Lalu SD kelas 1 sampai kelas 6 semua sama. SMP kelas 7 sampai kelas 9. Sekolah menengah pertama. Ya. Junior high school. SMA, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Ya, teman-teman. Kok sekolah menengah atas itu kelas 7 sampai kelas 12. Lanjut ke universitas. Ada 2 jenis di tingkat SMA. Ada sekolah menengah kejuruan. Kejuruan itu ada yang selesai sampai 4 tahun. Ya, karena mereka ada praktek kerja. Ya. Selain belajar, selain mereka bersekolah, mereka ada langsung praktek kerja. Jadi ada yang 4 tahun. Sekolah menengah kejuruan. Nah, kejuruan ini ya belajar di praktek sambil belajar. Jadi tidak hanya ilmu, tidak hanya teori saja, tapi langsung dengan praktek. Itu SMK ya teman-teman. Seperti kayak anak Ibu Rika. Anak Ibu Rika itu rencana ingin menjadi supir
Supir apa dulu? Bukan supir sembarangan. Supir pesawat terbang, ya. Jadi dia akan menjadi pilot. Nah, pilot itu ada 4 tahun, teman-teman, ya. Tahun pertama mungkin dia belajar teori, tahun kedua teori dan praktek, tahun ketiga dia praktek langsung membawa pesawat. Nah, tahun keempat apa gitu, Ibu kan lupa. Mereka setara dengan diploma 1. Nah, nanti sesudah lulus nanti ada penjurusan lagi, mau ambil pesawat komersial. Komersial itu seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink yang ada di Indonesia. Mau maskapai luar negeri pun bisa. Itu yang komersial. Lalu kalau yang milik pemerintah itu masuk ke angkatan udara untuk membawa pesawat tempur ataupun Hercules, ya, pesawat Hercules yang membawa bahan-bahan untuk korban bencana alam ataupun pasukan Garuda yang ditugaskan ke luar negeri, misalnya untuk misi perdamaian, ya seperti itu. Itu sepintas ya teman-teman. Itu tentang jika kalian ingin menjadi seorang pilot, ya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi kita fokus ke daftar riwayat hidup dulu ya. Nah, di dalam daftar riwayat hidup ini, ya, seperti tadi sudah Ibu jelaskan, nah itu riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Kok kalian masih sekolah? Tidak usah ditulis, karena kalian belum bekerja atau belum menghasilkan uang, karena kalian masih di umur masa, kalau SD itu masa wajib belajar, karena di Indonesia wajib belajar 9 tahun sampai tingkat SMP. Kalau SMA, mau masuk SMP A ataupun mau masuk SMK, ya, atau biasa disebut dengan middle school, senior high school, itu sudah boleh ada magang namanya ya teman-teman ya, kerja tapi tidak full time. Dan gajinya pun tidak sebesar orang yang sudah profesional, yang sudah lulus kuliah, ya, atau yang sudah selesai sekolahnya tingkat SMA-nya, ya. Dulu pernah salah satu anak murid Ibu, ya, rumahnya itu dekat dengan rumahnya Sean, ya, itu namanya Arthur. Dia itu pernah dia setiap liburan sekolah itu kan kita liburnya kan 2 bulan ya teman-teman ya, dari bulan Juli Agustus. Nah, dia manfaatkan liburnya itu bekerja, ya, bekerja di mana? Di pameran mobil mewah, ya. Jadi dia menawarkan kepada customer bahwa ada mobil mewah, ada mobil terbaru gitu, dan dia menjelaskan spesifikasinya seperti itu. Jadi dia pameran mobil, ya, ataupun pameran yang lain. Ya, dia suka sekali. Dia selama liburan. Ya, ketika itu ya kembali sekolah lagi. Seperti itu ya teman-teman. Sama seperti kalau kalian mau kuliah sekolah di Taiwan, bisa, tapi hanya berapa jam saja. Ya, seperti itu. Ataupun kalau sudah kuliah sambil kerja pun bisa, asal bisa disesuaikan dengan jam belajar kamu dengan baik. Kamu bisa mengatur jam antara belajar, kuliah, dan bekerja. Ya, tapi untuk saat ini fokus belajar dulu, karena pemerintah Indonesia mewajibkan kalian untuk 9 tahun belajar sampai tingkat SMP. Ya, yuk kita lanjut lagi ya teman-teman. Lihat halaman 62. Sudah dibuka halaman 62? Oke, Ibu share dulu 62. Halaman 62. Ya, ini dia. Kegiatan 5.3. Keterampilan kinerja praktik mendengarkan. Mengisi formulir dari teks yang disajikan secara lisan. Secara lisannya seperti ini. Langsung melalui listening, jadi berbicara. Nah, Ibu akan membacakan sebuah
teks daftar riwayat hidup, nah, kalian mengisi daftar riwayat hidup ini berdasarkan apa yang Ibu Rika bacakan. Ya, teman-teman, berdasarkan apa yang Ibu Rika bacakan. Jangan kamu tambahkan ataupun kalian kurangi. Paham, teman-teman? Oke, dengarkan baik-baik ya. Kita mulai saja ya. Jadi tidak perlu diskusi dengan teman, kerjakan sendiri. Boleh bertanya sama orang tua kamu jika ada yang kalian kurang paham. Ya. Tema 5, wira usaha. Kegiatan 5.3. Fatur Nugroho akan mengirimkan surat lamaran kepada salah satu perusahaan di dekat rumahnya. Ia melampirkan daftar riwayat hidup pada surat lamarannya. Berikut daftar riwayat hidup Fatur Nugroho. Fatur Nugroho, laki-laki, lahir di Padang, 11 Juli 1983. Ia belum menikah dan tinggal di Jalan Perjuangan nomor 76 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fatur menganut agama Islam. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0819563452 atau melalui pos elektronik di fatur.gmail.com. Pendidikan yang ditempuh Fatur selama ini yaitu SD Mentari 01, Padang 1991 sampai dengan 1997. SMP Negeri 5, Bukit Tinggi pada tahun 1997 sampai dengan 2000. SMA Bela Bangsa pada tahun 2000 sampai dengan 2003. Dan Universitas Andalas, jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Prestasi yang pernah diraih Fatur yaitu juara 1 bulu tangkis Piala Gubernur 2011 dan juara 1 bulu tangkis antar mahasiswa nasional 2014. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Baik. Ibu kasih waktu kalian untuk mengisi. Tadi namanya siapa ya? Ya. Lalu tempat tanggal lahirnya. Ternyata ini yang mengisi ini bukan dari DKI Jakarta ya. Dari Pulau Sumatera. Di manakah itu? Silakan diisi. Umurnya berapa ya? Dihitung ya teman-teman umurnya. Misalnya dia lahir tahun berapa di sini? Begitu ya. Lalu agamanya apa? Tadi sudah disebutkan di sini agamanya apa dia?
Lalu alamatnya, alamatnya juga sudah disebutkan oleh Ibu Rika. Pendidikan dia, tadi disebutkan dia SD, SMP, SMA, dan universitas. Ibu Rika di sini hanya ada 2, tambahkan lagi. Jadi ada 4 jenjang pendidikan dia. SD, SMP, SMA, universitas. Dan tahunnya disebutkan juga tahun berapa dia masuk SD, dia lulus tahun berapa. Lalu itu jenjang pendidikannya ya teman-teman. Keluarga, tadi disebutkan tidak dia? Tidak disebutkan. Ya, nama ayah, nama ibu tidak ada, dikosongkan saja. Ya, pekerjaan kosongkan saja. Jumlah keluarga, jumlah saudara tidak ada, kosongkan saja. Karena tidak disebutkan oleh Ibu Rika. Paham ya? Jika tidak disebutkan, tidak usah ditulis. Kita lanjut. Prestasi. Tadi ada prestasi dia ya. Sebagai apa itu dia? Ada 2 prestasinya. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu. Silakan tulis dulu. Nanti baru Ibu bacakan sekali lagi. Lalu kalian cek mana yang salah. Ya, baru nanti yang terakhir kita bahas bersama-sama. Bagaimana? Ibu bacakan sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Tema 5. Kegiatan 5.3. Fatur Nugroho akan mengirimkan surat lamaran kepada salah satu perusahaan di dekat rumahnya. Ia melampirkan daftar riwayat hidup pada surat lamarannya. Berikut daftar riwayat hidup Fatur Nugroho. Fatur Nugroho laki-laki. Lahir di Padang 11 Juli 1983. Ia belum menikah dan tinggal di Jalan Perjuangan nomor 76, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Fatur menganut agama Islam. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0819634552 atau melalui pos elektronik di fatur@gmail.com. Pendidikan yang ditempuh Fatur selama ini yaitu SD. SD Mentari 01. Padang pada tahun 1991 sampai dengan 1997. SMP Negeri 5, Bukit Tinggi, pada tanggal 1997 sampai dengan 2000. SMA Bela Bangsa, pada tahun 2000 sampai dengan 2003. Dan Universitas Andalas, jurusan Ilmu Komunikasi, pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Prestasi yang pernah diraih Fatur yaitu juara 1 bulu tangkis Piala Gubernur pada tahun 2011. Dan juara 1
bulu tangkis antar mahasiswa nasional pada tahun 2014. Silakan diperbaiki jika ada yang salah. Sudah? Ya. Kita bahas bersama-sama data pribadi, daftar riwayat hidup, nama. Nama siapa di situ tadi? Iya, Fatur Nugroho. Tulis di sini ya teman-teman. Fatur Nugroho. Tempat tanggal lahir? Gimana? Padang. 11 Juli 1983. Umur? Tahun 1983 sampai sekarang, misalnya sekarang 2020 ya, berarti dia usianya sudah berapa? Ayo, silakan dihitung. 38. Agamanya? Apa tadi agamanya? Dia menganut agama Islam. Tulis di sini, Islam. Alamat. Alamatnya di mana, teman-teman? Ya, alamatnya di Jalan Perjuangan nomor 76, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya. Di sini ya. Jalan Perjuangan nomor 76, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu, jangan lupa ya teman-teman, dicantumkan juga nomor teleponnya ya. Kalau tidak ada di sini, di sebelahnya ditulisin. Nomor handphonenya berapa tadi? 08 1 9 5 6 3 4 5 2. Boleh tambahkan juga pos elektroniknya ya. fatur@gmail.com. Hobi, di sini tidak disebutkan ya hobi dia apa ya. Berarti dikosongkan saja. Pendidikan. Dia tidak ikut TK ya, seperti kalian ya, Kak Ibu Rika. Ibu Rika dulu ikut TK juga, tapi tidak disebutkan. Dia tidak mengikuti jenjang pendidikan TK ya, taman kanak-kanak. Jadi langsung ke SD. SD di sini pendidikannya SD Mentari 01. Di mana tadi sebutkannya? Padang pada tahun 1991 sampai dengan 1997. Lalu yang kedua, SMP. SMP Negeri 5. Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi tahun 1997 sampai dengan 2000. SMA, jenjang yang ketiga. SMA Bela Negara. Pada tahun 2000 sampai dengan 2003. Dan yang keempat, Universitas Andalas. Jurusan Ilmu Komunikasi. Pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Jadi ada 4 jenjang pendidikan. Ya, teman-teman di sini keluarga tidak disebutkan, kosongkan saja. Langsung kita ke D, bagian D, prestasi. 1. Juara 1 bulu tangkis Piala Gubernur pada tahun 2011. Lalu yang kedua, juara 1 bulu tangkis antar mahasiswa nasional pada tahun 2014.
Oke. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Bisa ya? Silakan kalian kerjakan, kalian perbaiki, lalu foto kirim ke Google Classroom. Ya. Bagaimana teman-teman? Bisa? Udah ya? Nah, nanti di proyek kalian di akhir semester 1 kalian membuat daftar riwayat hidup kalian masing-masing. Oke? Baik. Silakan dilanjutkan kembali ya. Tulis yang rapi. Jika tidak muat, Ibu Rika boleh tidak ya tulis di buku tulis bahasa Indonesia? Boleh ya, teman-teman. Ingat, tulisan yang rapi dan bisa dibaca oleh Ibu Rika. Baik. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan kalian lanjutkan dengan menulis jawaban itu di buku tulis kalian masing-masing ya, dengan jawaban yang sesuai ketika Ibu Rika bacakan tadi. Selamat belajar, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.